Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Tidak lama setelah hal tersebut, Chuyun pun muncul di sana. Ia pun langsung ditemui oleh Nona Bing untuk mengikutinya, dikarenakan Nona Bing sudah memesan tiket untuk Chuyun. Chuyun mengatakan sebagai anggota tim Liu Yun, apakah Chuyun masih membutuhkan tiket untuk menonton pertandingannya? Tapi Nona Bing bilang ini adalah final dan adalah kompetisi yang diperlihatkan oleh semua orang di dataran tengah. Banyak orang berkuasa dan kaya yang akan hadir di sana untuk menyaksikannya. Itulah mengapa setiap tahun Akademi Jiao Xiao menjadi tuan rumah final di Grand Arena. Hingga akhirnya mereka berdua pun masuk ke arena untuk menonton pertandingan final. Di sana Chuyun melihat Yozai dan lainnya yang sedang bertanding. Ketika itu diperlihatkanlah sepertinya Yozai dikalahkan oleh tim Changtian. Sementara itu di dalam arena pertandingan terlihat Guman sedang memantau seseorang dari tim Changtian. Di sisi lain, Yoyo dan Nona Hua sedang berlari. Yoyo mengatakan kita harus bertemu dengan Guman, kalau tidak mereka akan disingkirkan satu persatu dan tidak ada kesempatan untuk menang. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua pun diserang oleh tim Changtian, hingga akhirnya Nona Hua dan Yoyo pun langsung bertarung melawan orang dari tim Changtian tersebut. Ketika Nona Hua berhasil mengalahkan salah satu dari mereka, saat itu Yoyo langsung diserang oleh tim Changtian yang tiba-tiba saja menyerang, dan pada akhirnya Yoyo dan Nona Hua pun dikalahkan oleh tim Changtian. Kembali kepada Guman yang sedang bertarung dengan dua orang sekaligus dari tim Changtian. Terlihat Guman berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Namun ketika itu Guman ditangkap oleh orang dari tim Changtian dan ia pun langsung diserang dan akhirnya Guman pun kalah juga. Lantas diperlihatkanlah di arena semuanya bersorak untuk tim Changtian yang berhasil mengalahkan tim Liu Yun. Para murid bilang memang layak menjadi tim raksasa nomor 1. Tim Changtian ini telah memenangkan kejuaraan selama 8 tahun berturut-turut. Ditambah lagi ketua tim mereka yaitu Sima Changtian. Dia adalah cicit dari Semi Supreme Emperor yang bernama Sima Changkong. Dalam hal kekeluargaan dan kekuatan tempur, selangkah lebih maju dari tim yang lain. Dan Sima Changtian ini adalah yang terbaik di Akademi Jiao Xiao. Chuyun yang melihat tim Changtian tersebut, ia mengatakan, Guman seperti melawan seluruh tim Changtian sendirian. Bisa masuk ke final sudah merupakan keberuntungan yang sangat langka. Apa ada lagi yang Nona Ling inginkan? Namun Bu Fan mengatakan seluruh anggota tim kita tumbang, sementara di pihak lawan hanya 2 orang yang tewas. Ini adalah kekalahan yang mengerikan, yaitu di pertandingan pertama kali ini. Chuyun bergumam dengan kekuatan tim Changtian. Mereka dapat memenangkan pertandingan tanpa kehilangan satu anggota tim pun. Tetapi untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan sebesar 1 poin, juga dalam upaya putus asa untuk mengungguli jumlah musuh. Bahkan ketua tim tidak ragu-ragu untuk mengorbankan nyawa 2 rekannya jika di medan perang apapun yang terjadi. Kekejaman yang tidak manusiawi tidak boleh dibiarkan terjadi. Ini adalah pilihan yang masuk akal untuk mengejar kemenangan. Itulah mengapa tim Liu Yun bisa kalah dari tim lain. Akan tetapi Chuyun menegaskan kita tidak boleh kalah dari tim Changtian ini. Setelah hal itu, Liu Xiang mengatakan kepada tim Liu Yun, pertandingan ini bukanlah salah kalian, karena di tim Changtian ada 2 orang prajurit kuat tipe pengendali.
Dengan kedua orang itu di tim, kemampuan Guman tidak dapat digunakan. Yoyo mengatakan tersisa 2 pertandingan lagi. Apakah kita bisa menang? Ketika itu Nona Bing menyuruh Yoyo dan lainnya mengikuti dirinya dikarenakan Chuyun ingin bertemu dengan mereka. Sedangkan Liu Xiang bergumam, meskipun Chuyun bukan lagi anggota tim, tapi Chuyun tetaplah bos mereka. Setelah bertemu dengan Chuyun mengatakan, pertandingan final ini kita harus menang. Yoyo menjawab siapa yang ingin tidak menang. Masalahnya adalah perbedaan kekuatan yang terlalu jauh dan tidak bisa mengalahkan tim Changtian. Liu Xiang juga memberitahu Chuyun, tim Changtian memiliki kekuatan yang sangat hebat, terutama kapten mereka yaitu Sima Changtian. Sampai sekarang belum ada yang memaksa Sima Changtian untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Liu Xiang pun meminta agar Chuyun bertahanlah untuk 1 tahun lagi. Tahun depan ia pasti akan membuat Sima Changtian menunjukkan kemampuan penuhnya. Tapi Chuyun bilang tugas tahun depan adalah milik Liu Xiang. Namun tahun ini tugas untuk mengalahkan tim Changtian hanya tim Liu Yun yang bisa melakukannya. Chuyun menegaskan kita boleh saja kalah, tapi kita tidak boleh dikalahkan oleh tim Changtian. Jika terjadi kepada kita, maka akan menjadi rasa malu yang tidak bisa dihapuskan. Saat itu Yozai menanyakan mengapa memalukan jika kalah dari tim Changtian. Chuyun mengatakan dikarenakan tim Changtian tidak punya belas kasihan seperti kelakuan hewan buas. Bagaimana mungkin kita menerima kekalahan? Yoyo membenarkan hal itu. Mereka terlalu tenang hingga hampir tidak punya belas kasihan. Untuk meningkatkan setidaknya sedikit peluang kemenangan, mereka juga tidak akan ragu untuk mengorbankan teman. Nona Hua juga bilang tidak ada seorang pun yang ingin dibuang begitu saja. Chuyun menyampaikan taktik semacam itu di atas arena pertarungan memang bisa menghabisi banyak orang. Namun ketika berbicara tentang medan perang, di manakah umat manusia akan menemukan yang terbaik dari yang terbaik? Apa mereka akan dibuang begitu saja? Liu Xiang mengerti rasanya dikalahkan oleh taktik binatang sangatlah memalukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Chuyun menyampaikan, apa kalian berpikir bahwa taktik dari tim Changtian sangat hebat sehingga tidak bisa dikalahkan? Ketika itu Nona Bing mengatakan, bagaimana jika ia yang akan mencobanya? Chuyun memberitahu Yeling dan Yozai akan turun. Bufan dan Nona Bing bergabung ke divisi surgawi. Dalam pertarungan ini yang Chuyun inginkan hanyalah kemenangan. Namun saat itu Yoyo bilang maafkan dirinya jika ini terdengar lancang. Ia menjelaskan kekuatan api Yozai sudah 10 kali lipat lebih besar daripada gabungan kekuatan mereka berdua. Kemampuan penyembuhan Yeling merupakan kontribusi besar bagi tim, tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan satu orang saja. Sedangkan Nona Bing dan Bufan yang dikatakan tidak memiliki kekuatan tempur menggantikan Yozai dan Yeling. Mengapa bisa begitu? Chuyun menjelaskan strategi yang cerdas dari taktik yang cermat, mengajarkan bahwa dalam peperangan tidak ada keadaan yang tetap. Jika bisa menang 100% dengan mengorbankan 2 orang, mereka pasti akan memilih untuk melepaskan keduanya. Ketika sebuah tim sudah tidak diperhitungkan bagaimana caranya untuk menang, maksud dari Chuyun adalah Chuyun dapat membaca setiap gerakan lawan dan mengetahui apa yang mereka pikirkan serta apa yang terjadi setiap saat. Itulah mengapa Chuyun menyuruh Bufan, karena Bufan memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Setiap gerakan lawan sudah tentu sepenuhnya diketahui oleh Bufan.
Yoyo mengatakan bagaimana mungkin? Medan perang peningkat surgawi lebih penting daripada medan perang peningkat bumi. Ukurannya lebih dari 10 kali lebih besar. Sulit untuk mengetahui di manakah mereka berada dan apa yang mereka lakukan. Chuyun menjelaskan kembali keterampilan kita tidak sebanding dengan lawan. Kita tidak punya pilihan. Namun bertarung bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang strategi. Saat itu Nona Bing mengatakan satu-satunya yang tidak bisa dipecahkan adalah Sima Changtian sebagai orang nomor 1 di akademi. Dia tidak akan mudah dihadapi. Chuyun menyuruh mereka kembali ke ruang tunggu tim dan buatlah beberapa strategi. Dikarenakan ada yang ingin Chuyun katakan kepada Guman. Chuyun pun mengatakan kepada Guman, tahun depan Liu Xiang akan masuk ke divisi surgawi. Kejuaraan tahun depan akan menjadi kejuaraan yang mudah. Guman menjawab bakat garis keturunan Liu Xiang terlalu kuat. Bahkan orang sekuat Sima Changtian juga bukan tandingan dari Liu Xiang. Tapi Chuyun mengatakan apa artinya bagi Guman jika kita memenangkannya tahun depan. Bahkan jika nenek Guman menggantikan Guman, dia masih bisa memenangkan kejuaraan dengan Liu Xiang. Dikarenakan tahun depan Liu Xiang akan membawa rekor tidak terkalahkan, yaitu dari divisi bumi ke divisi surgawi. Tapi apa hubungannya dengan Guman? Chuyun mengetahui pikiran Guman, merasa berat dan selalu menyimpan tubuh emas tidak terkalahkan sebagai kartu terakhir. Pada zaman dahulu semua buku mengatakan kau tidak boleh pernah membiarkan lawan melihat kartumu yang tersembunyi. Chuyun memberitahu menjadi orang yang bijaksana memang membutuhkan kartu. Tapi apakah Guman yakin Guman adalah orang yang bijaksana? Guman mengatakan dia bukanlah orang yang bijak. Selama ini ia adalah seorang pejuang. Seorang pejuang yang berani dan tidak kenal takut. Chuyun membenarkan Guman adalah pejuang yang tidak kenal takut. Tapi pejuang juga harus memperhatikan dirinya. Simpan kekuatan Guman terbaik untuk pertahanan. Sungguh sangat terlihat mudah untuk terlihat apa adanya. Tapi apakah Guman ingin menjadi seorang pengecut seumur hidupnya? Atau Guman ingin menjadi pahlawan untuk beberapa hari, ucap Chuyun. Setelah hal tersebut terlihatlah di arena. Orang-orang pun bersorak. Dikarenakan pertandingan akan dimulai, pembawa acara mengatakan ini adalah pertandingan kedua antara tim Changtian dan tim Liu Yun. Meskipun pertandingan pertama merupakan kekalahan berat bagi tim Liu Yun, namun pertempuran selalu berubah dan tidak ada yang tahu pemenang akhir pertandingan ini. Pembawa acara pun menyampaikan, mari kita sambut tim ke atas arena. Ketika itu Sima Changtian mengatakan, apa Yoyo mengaku kalah? Bahkan mengirim 2 orang Ranhaing yang untuk ikut serta. Nona Bing bilang ia tidak tahu kekuatan Sima. Apakah itu sekuat seperti yang Sima bicarakan? Sima Changtian pun mengatakan Nona Bing akan melihatnya nanti. Lantas pembawa acara memberitahu pertandingan kedua secara resmi dimulai. Tim Liu Yun dikirim ke area seperti gua yang adalah markas batu jiwa mereka. Nona Bing mengatakan agar Bufan segera berangkat dan cari tahu pergerakan dari tim Changtian. Mendengar itu, Bufan mengerti dan langsung berangkat. Sementara untuk Guman, ia disuruh oleh Nona Bing segera pergi ke lokasi yang telah ditentukan. Guman, Akan tetapi terlihat Yoyo justru pergi begitu saja. Nona Hua pun mengatakan dia akan melindungi Yoyo. Namun Yoyo bilang ia tidak membutuhkan perlindungan dari Nona Hua. Kemudian Nona Hua pun langsung menyusul Yoyo.
Diperlihatkanlah Nona Bing mengeluarkan kekuatannya dan memunculkan seekor binatang seperti tikus. Lalu ia pun langsung menghilang. Kembali kepada Yoyo, ia pun bertarung dengan para serigala yang menghadangnya. Hingga akhirnya ia pun berhasil menghabisi para serigala itu. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan tim Chang Tian yang sedang berjalan bersama. Saat itu Bu Fan sedang mengawasi dan ia pun diam-diam mendekat kepada markas mereka dan mengincar batu jiwa mereka. Kemudian diperlihatkanlah Guman dikepung oleh Sima Chang Tian dan para bawahannya. Sima mengatakan apakah Guman sendirian saja. Guman bilang dia sendirian saja sudah cukup. Kembali kepada Yoyo yang berhasil mengalahkan seekor sapi besar. Tidak lama muncullah dua orang dari tim Chang Tian. Wanita dari tim Chang Tian mengatakan ia akan mengalahkan Yoyo, seperti yang terakhir kali ia lakukan. Yang satunya lagi juga bilang tunjukkan padanya apa yang Yoyo punya. Sedangkan Yoyo menegaskan jika pertunjukan bagus, ia akan memberikan batu roh. Kemudian terjadilah bentrokan pedang di antara Yoyo dan wanita dari tim Chang Tian tersebut. Terlihatlah Yoyo dikeroyok oleh dua orang sekaligus, akan tetapi ia bisa menghindar dan berada di sebuah pohon. Sementara itu kembali kepada Bu Fan, ia pun menemukan batu jiwa dari tim Chang Tian dan mencoba untuk menghancurkannya. Dua orang dari tim Chang Tian yang menyadari hal itu, mereka pun bingung. Apakah kita harus menyerang atau bertahan? Di sisi lain terlihat Guman sedang menahan serangan dari dua orang dari tim Chang Tian sekaligus, ditambah lagi dengan Sima Chang Tian yang menyerangnya. Saat itu Sima tahu bahwa Guman berniat untuk mengalihkan perhatian mereka. Guman mengatakan selama batu jiwa aman, menghadapi kekuatan mutlak kami tidak akan gentar. Kemudian Sima memberikan sinyal kepada tim bahwa harus bertahan. Menyadari itu, dua wanita dari tim Chang Tian, mereka kembali dan akan bertahan. Akan tetapi pastinya Yoyo tidak akan membiarkan hal itu. Ia pun mengejar dan menyerang satu wanita tersebut, ditambah dengan Nona Hua yang menyerang satu wanita lagi, yaitu yang berniat kembali untuk bertahan. Namun tiba-tiba saja Nona Bing pun muncul dan menusuk wanita dari tim Chang Tian tersebut dari belakang dan berhasil mengalahkannya. Sementara satu wanita lagi, ia pun nampaknya berhasil kabur. Kembali kepada Guman, ia pun berlari dan melompat untuk menyerang tim Chang Tian. Lantas ia pun langsung berhadapan dengan Sima Chang Tian. Akan tetapi ia dibantu oleh Nona Hua dan juga Yoyo, hingga berhasil mengalahkan salah satu dari tim Chang Tian. Sima dan bawahannya yang melihat itu, mereka berdua pun langsung kabur, yaitu menuju batu jiwa untuk bertahan. Sementara Bu Fan yang sedang mencoba menghancurkan batu jiwa tim Chang Tian, ia pun langsung kabur melihat Sima dan lainnya menuju batu jiwa mereka. Sima mengatakan bahwa kita terkecoh. Ia juga tidak menyangka Bu Fan yang di ranah Yin Yang ternyata menjadi kunci kemenangan. Yang lebih mengerikannya hingga sekarang ini, gadis mungil cantik itu yang adalah Nona Bing masih belum terlihat dan seharusnya dialah kapten dari kompetisi ini. Sima Chang Tian pun diberitahu oleh bawahannya bahwa kita dalam posisi 5 lawan 3, bagaimana selanjutnya? Sima mengatakan jika tidak ada Guman, bahkan jika hanya satu orang yang menjaga batu jiwa, yang lainnya juga akan mampu mengalahkan Yoyo dan Nona Hua. Jadi ini satu-satunya kesempatan agar kita bisa menang.
Artinya si Ma Changtian hanya bisa sendirian mengalahkan Guman. 即便分出一人手回时， 我们现在5打3，该怎么？ 就是我可以在单挑。 Lantas si Ma langsung menantang Guman bertarung. Namun ketika itu Nona Bing mengatakan, Guman masih bisa menahan si Ma, tapi 1 lawan 3 jadi kami sudah pasti akan menang. Dan mengapa Nona Bing harus menerima tantangan dari si Ma yang ingin bertarung melawan Guman? Namun si Ma tetap menantang Guman. Dan jika Guman berhasil mengalahkannya, tim Changtian akan mengakui kekalahan. Dan juara tahun ini adalah tim Liu Yun. 古曼，出了一战队便认败。 Tapi jika si Ma berhasil menang, tim Liu Yun yang akan kalah. Nona Bing mengatakan yang si Ma Changtian sampaikan memang ada benarnya. Hingga akhirnya Guman pun maju. Terlihat nampaknya Guman akan mengaktifkan tubuh emas tidak terkalahkannya. Dengan begitu ia pun akan menjadi tidak terkalahkan. Namun jika tidak mengaktifkan tubuh emas tidak terkalahkannya, ia sama sekali bukan tandingan dari si Ma Changtian. Tetapi sebagai pilihan terakhir, haruskah menggunakannya atau tidak? Terlihat si Ma Changtian bersiap-siap menyerang Guman, yaitu dengan tangan di belakangnya. Ia pun langsung melancarkan pedang bayangannya kepada Guman yang membuat Guman langsung terjatuh. Si Ma Changtian menyatakan bahwa tim Changtiannya yang menang. Terlihat Nona Bing nampaknya kesal dengan kekalahan Guman tersebut. 这一场见。 Sementara di arena terlihat orang-orang bersorak dan mengatakan, Guman setidaknya masuk 5 besar di akademi dikarenakan kalah dalam 1 pedang. Mereka pun memuji si Ma Changtian yang adalah nomor 1 di daftar surgawi. Di sisi lain terlihat Cuyun mengatakan, energi kehidupan Guman telah direnggut oleh si Ma Changtian. Dalam hidup ini takutnya Guman tidak akan bisa mencapai Supreme Kaisar. Guman. Nona Bing dan lainnya berkumpul. Ketika itu Nona Bing menyampaikan bahwa strategi kita telah terungkap dan selanjutnya tim Changtian akan langsung datang ke markas mereka. Si Ma Changtian akan menghadapi Guman, sedangkan 4 orang lainnya akan menghadapi Nona Bing dan lainnya. Ditambah lagi pertarungan ini akan berakhir dengan 3 detik. 那么下一场，对面5人在3秒内结束。 Jika si Ma Changtian tidak bisa disingkirkan, terus berjuang juga tidak ada gunanya. Terlihat nampaknya Guman dan lainnya sudah pasrah jika mereka kalah lagi. Sedangkan Guman mengatakan seandainya saat itu ia tidak terlalu banyak berpikir, ia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada si Ma Changtian untuk mengalahkannya. Terlihat Liu Xiang mengatakan kepada Guman, Cuyun sangat menghargai Guman. Jika saja Guman bisa menghilangkan pikirannya itu dan memanfaatkan kesempatan, maka ada kemungkinan besar untuk mencapai Supreme Emperor. Tapi sayangnya Guman sendiri yang melewatkan kesempatan tersebut. 认为你只要保持 秒杀登场。 自己错过了。 Guman tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Supreme Emperor. Liu Xiang menjelaskan setelah Guman dihancurkan oleh pedang si Ma Changtian, energi vital Guman semuanya telah ditransfer ke si Ma Changtian. Ranah Supreme Emperor, Guman tidak memiliki harapan dalam hidup ini, dan itu sangat disayangkan. 转移到司马长天身上，被司马长天一剑击溃后， Kemudian Guman mengingat perkataan Cuyun sebelumnya. Apakah Guman ingin menjadi seorang pengecut seumur hidupnya? Atau Guman ingin menjadi seorang pahlawan untuk beberapa hari saja? Lantas Guman bergumam kehilangan energi vital. Ia bahkan tidak bisa menjadi Martial Emperor, apalagi Supreme Emperor. Dia pun menyesal karena tidak menuruti apa yang Cuyun katakan. Kemudian muncullah Nona Bing yang memberikan surat yang dititipkan oleh Cuyun, dan lebih baik Guman membacanya sendiri. Dalam catatan itu Cuyun mengatakan, jika gagal hari ini,
harus menghadapi Sima Changtian tahun depan. Namun tahun depan Liu Xiang akan memasuki peringkat surgawi dan Sima Changtian tidak akan bertanding lagi. 一定不会再参加比赛了。 Guman tahu ia punya satu kesempatan terakhir untuk mendapatkan energi vitalnya kembali. Diperlihatkanlah di arena para penonton bersorak untuk tim Sima Changtian. Saat itu para murid bertanya-tanya mengapa tim Liu Yun hanya mengirim satu orang, yaitu Guman. Jangan-jangan tim Liu Yun mengaku kalah. Setelah itu diperlihatkanlah Guman di depan Sima Changtian. Dan Sima Changtian menanyakan apakah tim Liu Yun masih ingin memainkan trik. Dengan percaya diri, Guman mengatakan ia sendiri sudah cukup mengalahkan mereka. 怎么，你们还想？难道刘云战队认输了？对付你们长田。 Sima menyampaikan pecundang yang bahkan tidak bisa menahan satu gerakan darinya tidak berhak berteriak di depannya. Ia juga sangat berterima kasih kepada Guman setelah ia mengalahkan Guman. Kesempatannya untuk menembus ranah menjadi longgar. Sekarang ia tidak hanya mencapai Nirvana tingkat 9, tetapi sudah setengah langkah menjadi Martial Emperor. Mendengar itu, Guman jelas tahu Sima pasti telah mengambil energi vitalnya. Guman mengatakan jika Sima tidak menyerangnya ketika ia lengah, maka Sima tidak akan bisa menyakiti Guman. Guman menantang Sima untuk bertarung lagi dan ia ingin lihat apakah Sima benar-benar bisa mengalahkannya. Sima bertanya mengapa ia harus melawan Guman padahal timnya sudah pasti menang. 我们已经稳赢。 Saat itu Guman memohon kepada para pengawas. Tantangan Sima telah disetujui oleh para pengawas, tapi ia tidak setuju. Ketika pihak lawan menyerang tanpa aturan yang jelas, pengawas mengatakan jika aturan tidak ditetapkan, maka tidak ada aturan, dan serangan diam-diam adalah taktik yang paling brilian. Jika menerima tantangan, pihak lawan bisa menyerang kapan saja. Jadi permohonan Guman ditolak. Guman menyampaikan siapa yang mendengar bahwa ia menerima tantangan untuk berduel waktu itu, ia datang ke sini hanya untuk menghadapi tim Sima Changtian. Tapi Sima mengambil kesempatan untuk menyelinap ke arahnya. Bagaimana bisa menghitung hasil pertandingan seperti itu? Pengawas bilang pertandingan berjalan dengan baik dan hasilnya pun sudah diputuskan. Tidak peduli benar atau salah, pengawas tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. 对错监督无权。比赛好，司马长田。 Guman menjelaskan Sima Changtian sambil mengawasi kompetisi besar Jiu Xiao. Mereka mencoba memanfaatkannya untuk mengawasi. Kemudian mereka melancarkan serangan kotor dan mencuri energi vitalnya. Semua tindakan yang sangat tercela, namun kalian menganggapnya sah dan masuk akal. Guman tidak menerimanya. Lantas Guman ingin menantang mereka berlima. Jika seperti ini masih tidak diperbolehkan, maka ia harus mengajukan pertanyaan, apakah kalian berkomplot untuk menjebak Guman? 卑鄙偷袭，夺了我！你们是不是串通好戏？若这样， Sementara di luar arena, para murid membicarakan yang dikatakan Guman sepertinya ada benarnya. Sedangkan Chuyun bilang kata-kata Guman itu sama dengan menghabisi orang. Meskipun pengawas tidak berkomplot, tetapi jika pihak berwenang menyelidiki, pasti akan ada banyak kasus yang salah. Lagi pula tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dan jika mereka terbukti melakukan persengkongkolan, maka pertandingan kehilangan keadilan. 传统，那比赛就毕竟没有人。 Kembali kepada Guman, saat itu Sima bergumam. Jika ada yang mempertanyakan apakah ia berkomplot dengan pengawas, yaitu untuk mencuri energi vital Guman, maka reputasinya akan tercoreng. Hal itu pun akan membuatnya berakhir. Hingga akhirnya ia pun menerima tantangan Guman. Ia mengatakan
Karena Guman tidak senang dengan kekalahannya, maka kita akan bertarung lagi. Juga jangan bicara apa-apa lagi tentang benar dan salah. Dan apakah kita akan berduel 1 lawan 1? Terlihat Guman bergumam, bahkan jika ia menang, ia juga hanya bisa mengambil sedikit energi vitalnya. Jika ingin mengambil semua energi vitalnya, maka harus menghadapi mereka berlima sekaligus dan juga memenangkan pertandingan. Guman menegaskan yang ia katakan adalah 1 lawan 5 dan bukan 1 lawan 1. Jika tidak, orang-orang mungkin akan berpikir ia tidak bisa menerima kekalahan jika bukan pengawas yang membuatnya terkecoh dan membuat serangan mendadak Sima berhasil. Bahkan jika kalian berlima bekerja sama, bagaimana bisa melukai dirinya? 又如何伤得了我？若非是监督麻痹了我，就是一条舞，不然的话。 Melihat bahwa pengawas memang mempengaruhi hasil pertandingan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dengan ini para pengawas untuk bertarung melawan 5 anggota tim Changtian. Pemenang kompetisi ini akan menjadi juara dan tidak ada yang boleh lagi diperdebatkan. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Kemudian Guman pun langsung mengeluarkan tubuh emas tidak terkalahkannya. Para murid yang melihat hal itu di arena, mereka mengatakan, bahkan jika cakupannya diperluas ke kota Jiuxiao atau bahkan Zhongzhou, Guman masih menjadi master bintang yang terkenal. Tidak disangka Guman ternyata masih menyimpan kartu andalan yang begitu kuat. Sedangkan Cuyun mengatakan saatnya menunjukkan kepada mereka bahwa Guman benar-benar kuat sekarang. Guman, 是时候给。 Kemudian Guman mulai menyerang Sima dan para bawahannya dengan amukan barbarnya. Tapi terlihat Sima berhasil menghindari serangan tersebut. Sima juga mengeluarkan tekniknya, yaitu pedang bayangan untuk menyerang Guman. Akan tetapi Guman dengan tubuh emas tidak terkalahkannya, tidak tembus oleh pedang bayangan yang dilancarkan oleh Sima Changtian. Bahkan dengan pedang besar yang dikeluarkan oleh Sima Changtian berhasil ditangkis oleh Guman. Begitupun dengan pedang yang lainnya yang menyerang secara bersamaan tidak mempan kepada Guman. Guman mengatakan pedang bayangan Sima memang memiliki kecepatan tinggi dan frekuensi tinggi, tapi bahkan tidak bisa menembus tubuh emas tidak terkalahkannya. Lantas Guman menyuruh para bawahan Sima Changtian untuk menyerang bersama. Terlihat 2 wanita dari tim Changtian mengeluarkan teknik rampasan jiwa. Terlihatlah ada avatar roh seperti malaikat pencabut nyawa. 2 makhluk itu pun langsung menyerang Guman. Guman langsung bereaksi dengan menyerang balik. Akan tetapi ternyata makhluk itu bisa tembus. Hingga akhirnya Guman pun ditangkap oleh 2 makhluk rampasan jiwa itu. Di sisi lain, Sima Changtian menegaskan ia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kemudian ia bersama 2 bawahannya menyerang Guman secara bersamaan, yaitu dengan pedang mereka. Ditambah Sima Changtian juga menggunakan pedang bayangannya kembali untuk menyerang Guman. Tapi ternyata itu percuma saja dikarenakan tidak mempan kepada Guman. Saat itu Guman lupa memberitahu Sima Changtian bahwa tubuh emas tidak terkalahkannya, hanya bisa ditembus dengan senjata berat. Sedangkan pedang ringan Sima dan para bawahannya itu seperti menggaruk rasa gatal saja. Terlihat Guman bersiap-siap meledakkan kekuatannya, dan ia pun berhasil menyingkirkan 2 makhluk rampasan jiwa tersebut, yaitu yang menangkap dirinya. Melihat hal tersebut, Sima dan para bawahannya pun mundur ke belakang. Sementara Guman mengatakan hanya berdiri di sana begitu saja. Berpindah di luar arena, tim lain yang melihat pertarungan Guman dengan tim Sima Changtian, salah satu dari mereka mengatakan,
Selama 3 detik, Guman melawan banyak orang sekaligus, bahkan dapat bertahan dan tidak terluka. Dan Guman adalah seorang iblis. Sedangkan di sisi Chuyun, ia mengatakan, ini adalah kekuatan dari bakat roh bela diri surgawi dari Guman. Kembali kepada Guman, ia mengatakan, merampas jiwa dan mencuri jiwa memang sangat kuat, akan tetapi tim Changtian tidak akan punya kesempatan kedua kalinya. Kemudian Guman langsung berlari dan bersiap menyerang 2 wanita dari tim Changtian. Terlihat Guman berhasil mementalkan 2 wanita itu, lalu menggunakan teknik injakan barbarnya untuk menyerang 2 wanita tersebut, dan berhasil mengalahkan mereka berdua. 野蛮践踏！你们没有第2次机会了。 Setelah itu Guman menantang agar Sima dan 2 bawahannya maju bersama untuk melawan dirinya. Dan ia ingin lihat apakah mereka bisa menembus tubuh emas tidak terkalahkannya. Mendengar hal itu, Sima pun langsung menyerang Guman bersama 2 para bawahannya. Akan tetapi dengan begitu banyak serangan pun tidak berhasil menembus sedikit pun dari tubuh emas tidak terkalahkan milik Guman. Kemudian Guman menantang agar mereka maju kembali untuk bertarung dengannya. Terlihat Guman langsung menyerang kembali dengan amukan barbarnya disertai dengan tebasan pedangnya. Ditambah lagi ia juga menggunakan injakan barbarnya untuk menyerang. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan 2 bawahan dari Sima Changtian. Dan sekarang hanya Sima Changtian yang tersisa. Kemudian Guman dan Sima Changtian saling menyerang satu sama lain. Terjadilah bentrokan kekuatan pedang juga di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya Sima terpental karena bentrokan pedang tersebut, dan tampaknya ia sangat kewalahan menghadapi Guman. Lalu Guman terus menyerang Sima dengan serangan pedangnya yang membuat Sima hanya bisa bertahan dari serangan Guman. Ketika Guman memiliki kesempatan, ia pun langsung melancarkan pukulannya kepada Sima dan berhasil mementahkan Sima cukup jauh. Meski begitu, Sima Changtian tetap tidak akan menyerah. Ia pun melancarkan teknik tebasan pedang cahaya dan bayangan, lalu bersiap menyerang Guman. Sementara Guman bersiap dengan tebasan pembuka langit. Kemudian terjadilah bentrokan kekuatan di antara mereka berdua. Tim lain yang melihat hal tersebut di luar arena, mereka pun sangat terkejut, yaitu dengan pertempuran ini. Kembali kepada Guman, terlihat ia berhasil mengalahkan Sima Changtian. Ditambah lagi saat itu Sima menunduk karena kalah terkena tebasan pedang dari Guman. Salah satu dari tim lain pun terkejut. Ternyata Guman berhasil mengalahkan Sima dan menjadi orang pertama di Akademi Jiu Xiao yang melakukannya. Ditambah lagi Guman melakukannya sendirian. Setelah Guman keluar dari arena pertempuran, para murid mengatakan untuk pertama kalinya Guman membawa tim Liu Yun meraih gelar juara. Mereka pun langsung mengerumuni Guman dan menawarkan masuk tim mereka. Dan kapten mereka bersedia membayar 10 juta batu roh agar Guman bergabung dengan tim mereka. Bahkan kapten mereka rela memberikan jabatan kapten. Akan tetapi Guman tidak merespon ajakan mereka. Diperlihatkanlah ternyata Guman langsung menemui Chuyun. Ia pun langsung menunduk di hadapan Chuyun. Ia mengatakan Chuyun adalah guru yang paling ia hormati, karena pernah mengatakan kepada dirinya, jika ia terlalu bergantung pada tubuh emas tidak terkalahkan, maka ia pasti akan terbatas pada apa yang ia capai dalam hidup ini. Jadi ia bersumpah untuk tidak membuka segelnya sampai ia berada dalam situasi hidup dan mati. Mendengar itu, Chuyun bilang tidak heran Guman begitu ngotot, tapi ia tidak menyalahkan Guman. Kemudian Guman memberi hormat dan menunduk kepada Chuyun, sekaligus meminta agar ia menjadi bawahan atau budak Chuyun, karena ia akan mengikuti Chuyun selamanya.
Chuyun terkejut. Guman baru saja menciptakan sebuah legenda dan menjadi nomor 1 di peringkat surgawi. Mengapa harus menjadi bawahan atau budak Chuyun dan juga melayani Chuyun? Jika Guman ingin menjadi pengikut, maka jadilah teman saja. Tidak usah menjadi bawahan atau budak, ucap Chuyun. Namun Guman bersikeras ia harus menjadi bawahan Chuyun. Jika tidak, ia masih berada di bawah sumpah. Selain itu, agar ia tidak menentang dan melanggar perintah dari Chuyun. Bukankah Chuyun mengatakan bukan bentuk yang penting, tetapi hati yang terpenting? Mendengar itu, Chuyun membantu Guman berdiri sembari mengatakan, karena Guman percaya kepadanya, maka mulai sekarang Guman akan berada di sisi Chuyun. Setelah hal itu terlihat di markas tim Liu Yun, Chuyun dan lainnya pun sudah ada di sana. Tampaknya mereka sedang minum-minum untuk merayakan kemenangan Guman. Yoyo mengatakan kepada Guman, pertunjukan terakhir Guman saat menghadapi 5 lawan 1, ternyata itu hanya separuh kehebatan yang Yoyo miliki dulu. Ia pun menghormati bakat Guman. Kemudian mereka berdua pun bersulang dan minum. Ketika itu Nona Hua menyampaikan kepada Yoyo, bukankah sebelumnya Yoyo juga berkata seperti itu? Ketika di lokasi pertandingan, Yoyo terlihat sangat iri dan juga sering memberitahu Nona Hua bahwa seorang pria memang dilahirkan seperti ini. Yoyo mengatakan jika yang Nona Hua sampaikan adalah Yozai dan Bufan, siapa yang tidak iri? Sedangkan Liu Xiang mengatakan kepada Chuyun, kenapa Chuyun setuju dengan Guman? Chuyun berkata ini adalah pilihan Guman. Selain itu, sekarang Liu Xiang telah memasuki peringkat surgawi, jadi Guman bisa mundur sekarang. Sebaliknya, terus membiarkan situasi ini tidak baik bagi Liu Xiang dan juga bagi Guman. Kemudian Guman berdiri dan memberitahu semuanya, mulai hari ini ia mundur dari posisi di tim dan secara resmi menjadi bawahan Chuyun. Chuyun mengatakan meskipun Guman adalah bawahannya, tapi pada dasarnya kita adalah teman. Di masa depan, selama Guman mengikuti Chuyun dengan tulus, ia pasti akan membantu Guman mencapai puncak seni bela diri. Terlihat Chuyun bergumam, masalah di Akademi Jia Xiao sudah berakhir. Sudah saatnya Chuyun untuk memulai pelatihannya sendiri. Tetap saja pada akhirnya selalu ada tangan yang tidak terlihat yang mendorongnya, yaitu untuk maju. Tapi apa sebenarnya itu? Kemudian Chuyun mendatangi guru pedangnya, yaitu senior Chun Feng. Senior bilang ia sudah siap di sini dan bisa berangkat kapan saja. Namun Chuyun menyampaikan, pertama-tama kemana kita akan pergi dan bagaimana kita akan berlatih. Apakah Chuyun perlu melakukan sesuatu untuk mempersiapkannya? Senior menjelaskan, pertama kita akan pergi ke jurang tanpa angin. Chuyun tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Ia akan memberitahu Chuyun saatnya tiba nanti. Terlihat nampaknya Chuyun tahu dari nama jurang tanpa angin, tidak ada angin di sana. Bagaimana kita akan berlatih teknik pedang angin? Senior bilang, apa Chuyun bisa berlari sebelum bisa berjalan? Chuyun bahkan belum memahami hati pedang. Bagaimana mungkin Chuyun bisa memahami niat pedang? Chuyun mengatakan, siapa bilang dia tidak mengerti hati pedang? Senior jelas tahu Chuyun memiliki hati pedang yang kuat, tapi hati pedang Chuyun hanyalah hati seorang pendekar pedang, bukan hati angin. Chuyun bahkan tidak tahu apa-apa tentang Windrose. Chuyun menanyakan angin macam apa itu. Senior memberitahu mengendalikan angin dengan hati, mengendalikan pedang dengan angin disebut hati pedang angin. Jurang tanpa angin itu adalah sebuah momentum misterius, letaknya di bagian terdalam bumi. Dikatakan tidak ada angin di sana. Hanya ketika tidak ada angin, maka akan lebih mudah untuk memahami apa sebenarnya angin itu. Hanya dengan benar-benar memahami apa itu angin, maka dapat menjelajah lebih jauh dari hati angin.
Chuyun menyampaikan, lalu apalagi yang kita tunggu, mari segera berangkat. Tapi senior mengatakan, perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Persiapkan semua yang Chuyun butuhkan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Chuyun pun akan berangkat ke pasar dulu sebelum melakukan perjalanan. Sementara itu terlihat senior Chun Feng, Guman, dan Chuyun pergi bersama, yaitu menaiki kereta kuda. Terlihat Liu Xiang di atas mengatakan kepada Chuyun, ia harap ia masih bisa mengingat Chuyun saat kita bertemu lagi. 云哥哥，希望 Di dalam kereta, senior menjelaskan kepada Chuyun, jurang tanpa angin terletak di bagian terdalam bumi. Untuk mencapai jurang tanpa angin, mereka harus melakukan perjalanan melalui gua dan lorong-lorong. Tapi ada sejumlah makhluk jurang di gua-gua dan lorong-lorong itu. Ternyata makhluk jurang adalah jenis yang istimewa yang belum pernah melihat sinar matahari. Mereka adalah makhluk raksasa dengan cangkang tebal. Serangga-serangga ini bolak-balik bergerak di bawah tanah, serta memiliki kekuatan yang sangat besar. Makhluk jurang yang paling umum juga setara dengan praktisi bela diri Rana Yingyang. Yang terkuat di antara mereka bahkan memiliki kekuatan seorang martir emperor. Chuyun tidak masalah dengan hal itu. Ditambah lagi bahkan ada induk makhluk jurang tingkat Supreme Emperor, tapi itu hanya legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak lama setelah perbincangan mereka pun berhenti di sebuah jalan. Chuyun menyampaikan, ia menghabiskan lebih dari 300 juta batura untuk kereta kuda ini. Bagaimana mungkin tidak nyaman? Senior menjelaskan, dalam hidup ini kita harus menikmatinya. Selain itu, ini adalah kendaraan kaisar perang kuno yang lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Dan ini adalah senjata kaisar 9 pola yang benar-benar asli dan berharga. Chuyun berkata, senior memang punya wajah yang besar, dan sebenarnya Chuyun tidak ingin menghabiskan uang sebanyak itu. Terlihat senior lelah setelah seharian berada di dalam kereta. Guman dan Chuyun dapat menjelajah jurang tanpa angin, yaitu untuk mendapatkan petunjuk. Sedangkan senior akan beristirahat sejenak. Senior juga mengingatkan agar jangan lupa membelikannya beberapa kendi anggur. Setelah hal itu, Chuyun menuju sebuah restoran, dan ini selalu menjadi tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Ketika masuk ke dalam restoran, Chuyun mengetahui orang-orang ini memiliki atribut yang saling melengkapi dan kekuatan yang serupa. Mengapa tidak masuk sebagai kelompok? 为何不组成团进入？这些人其最好的地方。 Guman mengatakan, di bawah pengawasan 5 Supreme Emperor, umat manusia bertempur bersama melawan para iblis. Namun di bawah 5 Supreme Emperor ada banyak kepentingan. Tidak ada cara untuk menghindari perebutan kekuasaan. Dan mereka berada di faksi yang berbeda. Terlihat di sana ada yang mengejek seseorang yang begitu ketakutan sampai tidak bisa berjalan. Ia pun menyuruh orang itu lebih baik kembali ke Akademi Jiao Xiao. Hal itu pun membuat orang itu marah. Guman menjelaskan, faksi timur dipimpin oleh Supreme Emperor Kaiuro dan Akademi Kingmu sebagai pusatnya. Sedangkan faksi barat dipimpin oleh Supreme Emperor Emas Hitam dan Akademi Heijin sebagai pusatnya. Faksi selatan dipimpin oleh Supreme Emperor Reinkarnasi dan Akademi Nanming sebagai pusatnya. Faksi utara dipimpin oleh Supreme Emperor Bumi dan Akademi Guisui sebagai pusatnya. Sedangkan untuk faksi tengah dipimpin oleh Supreme Emperor S dan Akademi Jiao Xiao sebagai pusatnya. Kelima faksi itu telah berselisih selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Supreme Emperor di atas kita, Guman tidak tahu apa yang akan terjadi. Guman menanyakan kepada Chuyun apakah kita akan pergi ke meja tengah. Chuyun menjawab, umat manusia menghadapi situasi yang menyedihkan. Ia tidak percaya orang-orang ini tega memulai konflik internal di sini. Ini benar-benar sangat bodoh.
Setelah itu ada 2 orang penambang yang mengatakan, ketika kereta Cuyun lewat, hanya 3 orang tapi berani masuk ke ngarai jurang. Ini hanya mencari mati. Ditambah lagi makhluk jurang yang tidak terhitung jumlahnya akan menyeret Cuyunan lainnya hidup-hidup. Kecuali jika mereka dapat memanggil Supreme Emperor kapan saja. Tapi bagaimana hal itu mungkin terjadi? Penambang tersebut hanya berharap bahwa Cuyunan lainnya beruntung. 那就只能祝他们好，除非他们能随时照。 Terlihat Cuyun dan lainnya sedang memasuki jurang tanpa angin. Saat itu Cuyun membuka jendela kereta kuda dan mengatakan, tidak disangka jurang tanpa angin adalah sebuah lubang besar berisi batu batura. Senior bilang awalnya ini adalah sebuah lembah besar, namun kemudian umat manusia menemukan cadangan batu roh besar di sini. Setelah lebih dari 3000 tahun penambangan dan penggalian, tempat ini telah digali ke dalam jurang yang tidak berdasar. Terlihatlah ada rombongan tikus yang sangat banyak. Guman yang melihat itu, ia pun langsung meloncat dan langsung menyerang rombongan tikus tersebut. Ia bertanya-tanya apakah ini makhluk-makhluk jurang dalam. Sementara Cuyun heran, mengapa ia tidak bisa merasakan jejak aura jurang dalam. Senior mengatakan mereka hanyalah beberapa tikus kecil. Apakah Cuyun pikir kita ras manusia yang memiliki 5 Supreme Emperor adalah mangsa yang mudah? Makhluk asli dari jurang dalam tidaklah begitu sederhana. Ras manusia telah mendominasi daerah ini sejak lama. Cuyun mengatakan kepada Guman, selain menggunakan teknik membelah langit, jangan gunakan teknik tempur lainnya. Selain itu, Cuyun tidak ingin tikus-tikus ini menabrak kereta kudanya. Guman pun mengerti apa yang diperintahkan oleh Cuyun. Sementara senior menyampaikan kepada Cuyun, Cuyun benar-benar merawat Guman dengan baik. Hanya saja Guman adalah orang nomor 1 di Akademi Jiao Xiao. Apakah Cuyun tidak takut dengan apa yang difikirkan oleh Guman? Cuyun bilang jika Guman memiliki pemikiran seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa Guman tidak pantas untuk Cuyun didik. Lebih baik ia dan Guman berpisah dari awal. Tidak perlu menghabiskan energi. Senior mengatakan orang ini yang adalah Guman akan dikenang dalam sejarah, tapi malah menjadi pengikut setia dari Cuyun. Sepertinya di dalam tubuh Cuyun pasti terdapat rahasia yang membuat Guman tunduk kepada Cuyun. Namun itu bukanlah urusan senior. Sedangkan Cuyun menyampaikan kepada senior, minuman itu terlalu kuat, sebaiknya senior minum sedikit saja. Tapi senior menegaskan, hidup di dunia ini hanya 100 tahun. Meskipun hidup 1000 atau 10.000 tahun, yang kita kejar pada akhirnya adalah tentang nama, keuntungan, dan keinginan. Anggur ini adalah keinginannya. Senior juga mengatakan walaupun ini berbahan logam, tetap saja sulit untuk mengatasi erosi waktu. Kereta ini hanya menggunakan kayu biasa, yaitu sebagai bahannya. Namun bisa bertahan selama 30.000 tahun, yaitu tanpa membusuk atau hancur. Memang pantas sebagai senjata Kaisar 9 Pola. Cuyun menjelaskan senjata Kaisar 9 Pola tidak bernilai 300 juta, namun teknik tempa yang tersembunyi di dalamnya sangatlah berharga. Jika pasukan manusia semuanya dipersenjatai dengan senjata Kaisar 9 Pola dan mengenakan armor Kaisar 9 Pola, maka pasukan iblis tidak akan bisa menahannya. Setelah itu terlihatlah kembali rombongan tikus yang akan menyerang. Ketika itu Cuyun memberikan minuman anggur kepada Guman dan menyuruhnya untuk teruskan. Lantas Guman langsung meminumnya dan menyerang para tikus dengan kekuatan pedangnya. Sementara Cuyun dan senior sedang asik minum di dalam kereta. Cuyun mengatakan ternyata ini adalah 365
senjata tingkat raja 1 pola yang dirangkai menjadi senjata kaisar 9 pola. Hanya jika Chuyun memahami aturan dan hukumnya dengan baik, ia dapat menggunakan bahan-bahan biasa untuk membuat senjata kaisar 9 pola. 9 bulan kemudian, terlihatlah seorang tetua mengatakan, pemilihan bakat baru tahunan sudah dimulai. Ia menanyakan kepada anaknya, kontrak kita memang diperbaharui setiap tahunnya. Di pihak tim Changtian, ia menyuruh selesaikan perjanjian itu. Kemudian langsung pergi ke tim Liu Yun, tanda tangani kontrak seumur hidup. 直接去流云战队。好，长天1年1签的吧。 Liuxiang adalah tempat yang tepat untuk kalian, jika diperlukan, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa untuknya. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kedua anaknya pun mengerti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Namun Liuxiang adalah murid pertama Supreme Emperor S. Pilihannya pasti tidak salah. 首图，我好的犹豫。好的。 Setelah itu terlihat 2 wanita yang diperintahkannya. Itu bergabung dengan tim Liu Yun. Liuxiang mengucapkan selamat bergabung ke timnya. Sedangkan Nona Bing dan lainnya menyampaikan kepada Liuxiang bahwa mereka ingin keluar dari tim Liu Yun. Kembali kepada Chuyun dan senior yang masih berada di dalam kereta. Sementara di atas kereta kuda, Guman nafasnya terengah-engah setelah menyerang begitu banyak rombongan tikus. Ia pun kelelahan sampai terjatuh dari atas kereta kuda. Sedangkan rombongan tikus masih terus berdatangan. Hingga akhirnya Chuyun mengeluarkan budak pedangnya untuk menyerang para rombongan tikus tersebut. Kemudian Chuyun pun membawa Guman ke dalam kereta. Setelah Guman terbangun, ia bertanya-tanya, ia sekarang berada di mana? Ia baru sadar bahwa sekarang ia berada di dalam gua jurang. Mereka sedang dalam perjalanan menuju jurang tanpa angin. Saat itu Guman terkejut. Budak pedang itu ternyata kaisar bela diri setengah langkah. Apakah ketiga budak pedang ini yang dikatakan oleh Yozai sebelumnya sebagai pelayan pedang? Chuyun mengatakan dikarenakan Guman sudah sadar, ayo teruskan perjalanan. 就是牛仔他们说的贱奴吗？啊，半步。是。 好了， Namun Guman justru melihat sekeliling. Ia mengatakan bagaimana mungkin dibandingkan dengan sebelumnya, baik itu dalam cakupan spiritual atau tingkatan ketelitian dalam deteksi spiritual, semuanya mengalami peningkatan 2 kali lipat. Chuyun menjelaskan latihan seni bela diri tidak datang dan turun begitu saja dari langit. Selama sebulan terakhir waspada setiap saat dan mengumpulkan tekad yang kuat. Selama 30 hari tanpa tidur, Guman telah mengembangkan tekad yang sangat kuat. 过去1个月来，医生，武道修行整整30天不眠不休止。 Guman berterima kasih atas dukungan Chuyun. Ia tidak akan melupakannya. Chuyun bilang jika Guman bertahan selama 6 hari lagi, berpegang pada ajaran 36 hari, maka Guman seharusnya sekarang sudah menjadi kaisar bela diri. Bagaimanapun, sebelum kita mencapai jurang tanpa angin, Guman harus sudah menerobos kaisar bela diri. 在抵达无风之渊前， 好的，老大。 已经是武皇了。好了， Setelah hal itu diperlihatkanlah Guman memacu kereta kuda sembari mencambuk kuda agar lebih cepat berkendara. Sementara di dalam kereta kuda terlihat senior sedang asik menenggak minuman anggur. Saat itu Chuyun mengatakan ia tidak menyangka bahwa sekrup ini juga merupakan senjata raja. 3 senjata raja 1 pola dipadukan menjadi senjata raja 2 pola. 3 senjata raja 2 pola dipadukan menjadi senjata raja 3 pola. Itu terlalu rumit. Chuyun akan mulai dengan mencoba roda terlebih dahulu. Terlihat Chuyun mulai untuk mencobanya, tapi ternyata itu tidak bisa. Upaya apapun yang dilakukan oleh Chuyun tidak dapat menjadi senjata raja 2 pola.
Sebenarnya di mana masalahnya? Sepertinya Chuyun harus mencari beberapa buku sebagai petunjuk. Kembali kepada Guman, ia pun terkejut melihat kedatangan ular piton besan, yaitu dari dalam portal. Ternyata piton besan ingin memberitahu sesuatu kepada Chuyun. Chuyun menanyakan apa yang terjadi kepada Bufan. Kemudian Chuyun menanyakan kepada senior, berapa lama lagi sampai ke tempat latihan. Senior mengatakan paling tidak 1 bulan lagi untuk sampai ke sana. Akhirnya Chuyun pun akan kembali ke tim sebentar. Lalu Chuyun pun langsung menaiki piton besan untuk kembali ke tim. 不久到达修炼之地。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga jangan lupa dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.